Selamat datang lagi teman-teman di Merdeka, saya Najla Shihab dan episode kali ini super spesial karena tamunya ada Abi Quraisyihab. Cucu-cucu. Kemudian bonus 3 cucu keponakan-keponakannya Mami Ella. Siapa aja namanya boleh nggak dikasih tahu sama yang nonton? Aku Naziha. Aku Nuha. Aku Naira. Naziha, Nuha, dan Naira. Semua N. Semua N. Dan Najla. Dan semua anak-anak perempuan dan cucu-cucunya Abi yang semua dimulai dengan huruf Nun. Nanti boleh deh kita tanya-tanya sedikit soal ini. Tapi yang pasti nih Bi katanya cucu-cucu tegang hari ini. Benar nggak? Padahal Habib tegang nggak? Tegang juga sedikit. Mau ditanya-tanya sama cucu-cucunya. Jadi kita tuh kalau kumpul keluarga teman-teman sering diskusi tentang banyak hal, tetapi nggak melulu soal agama, nggak melulu soal Islam, ya betul ya. Biasanya ngobrol-ngobrol soal hal lain juga. Nah tapi hari ini di Merdeka kita bakal diskusi soal pengalaman anak-anak belajar agama, soal pertanyaan-pertanyaan yang boleh susah tapi jangan terlalu susah ya. Nanti Mami Ella sama Jidu susah jawabnya. Oke. Nah, mau main dulu atau mau ngobrol dulu? Main dulu ya. Oke deh kita main dulu. Kita mau main pernah nggak pernah nih buat Jidu. Nih, Naziha, Nuha, Naira dibagi-bagi. Oke. Main dulu sekarang Naira, Nuha, Naziha boleh tanya apa aja soal apa yang pernah, apa yang nggak pernah. Tapi perjanjiannya nggak boleh bohong. Oke. Siapa duluan yang bertanya? Mami Ella. Aku dulu. Oh, hebat. Ayo. Pernah atau nggak pernah marah-marah pas puasa? Semua pernah. Habib apa jawabannya? Habib nggak pernah. Iya bener loh. Habib Jidu tuh gak pernah marah-marah. Jidu nggak pernah marah-marah ya? Iya ya, kagum ya. Jidu nggak pernah marah-marah. Kenapa Jidu? Kok bisa nggak pernah marah-marah? Padahal kita semua pernah marah-marah ya. Nah, yang pertama, orang yang marah itu kelihatan jelek. Ya toh, suaranya keras, ya, mukanya kusut. Tahu kenapa begitu? Apa? Nggak tahu. Itu sebabnya karena setan masuk dalam hatinya. Setan masuk, itu marah. Ini akhirnya marah-marah. Karena itu kalau orang marah, bisa baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya berlindung dari Tuhan. Bisa tinggalkan tempat. Bisa cuci muka. Nah, itu mengurangi atau menghilangkan amarah. Coba marah terus pindah tempat. Coba marah, cuci muka, berwudu, hilang. Lebih tenang ya? Pernah Pernah dicoba nggak Kak? Pernah pindah tempat. Pernah pindah tempat, ya. Jadi cari waktu sendiri dulu, terus habis itu baru balik lagi. Tapi emang kadang-kadang sih Mami Ella juga kalau lapar lebih cepat marah sih. Iya. Benar. Jadi kalau puasa godaan marahnya lebih tinggi. Oke. Sekarang siapa dulu yang mau tanya lagi? Naziha dulu deh. Jidu pernah nggak atau semuanya deh pernah bohong nggak kalau udah salat aslinya belum? Waktu kecil Iya. pernah bohong. Udah sholat, udah ditanya udah sholat, padahal belum. Pernah juga ya? Katanya enggak boleh bohong. Ya pernah. Pernah. Gimana? Naziha pernah apa sering? Pernah. Siapa di sini yang kadang-kadang ditanya sama mama, bundanya, sama papa, sama ayah bilang, udah sholat belum? Udah gitu. Coba. Tapi biasanya kalau bohong, misalnya ya terlanjur bohong, tapi terus jadi ingat sebaiknya tetap sholat ya. Terus habis itu bilang, maaf ya tadi aku bohong, tapi sekarang aku udah sholat kok, gitu kan? Iya pernah. Benar Kalau ya? nggak mau bilang pun enggak apa-apa. Nah, yang penting tetap sholat ya, Bib. Langsung sholat, ya tahu kapan ingat. Oke, apalagi pertanyaannya? Pernah atau tidak pernah bangunnya telat, jadinya subuhnya terlewat? Oh, aku kemarin baru. Sering. Aku sering. Kalau abis sahur aku suka lupa.
Suka lupa. Jadi Habis sahur. pas bangun langsung sholat tapi udah telat. Udah Kalau aku telat. habis sahur tuh kayak tidur lagi habis itu pas bangun ya Allah pas sholat subuh terus langsung lari-lari. Langsung lari-lari. Terus Nuha nggak pernah? Pernah? Sering. Sering banget. Habib pernah Habib Jidu kesiangan? pernah lambat bangun sholat subuh, Aha. tetapi itu betul-betul tidur. Kalau sudah bangun, langsung sholat. Jadi bukan bangun masih malas-malas. Nggak, Jadi kalau biasa kalau kesiangan, tidurnya lambat, itu telat sholat subuhnya barangkali 15 menit, 20 menit, udah begitu bangun langsung cepat-cepat. Jadi Sudah habis. jam berapapun bangunnya Jam Jidu berapapun tetap bangunnya harus. kita sholat. Nah, bukan sudah ini subuh sudah ini sebentar lah. Nah, jadi begitu bangun langsung sholat subuh, ya kan? Oke. Ada yang masih punya pertanyaan, Naira? Pernah nggak pernah apa? Pernah nggak pernah pas lagi puasa lupa jadinya minum atau makan. Oh, Lupa beneran pernah, pura-pura lupa nggak pernah. Siapa? Aku Kau pernah? Pura-pura lupa apa lupa nggak lupa beneran? beneran. Aku lupa beneran. Lupa beneran, Bib. Dosa nggak, Bib? Jidu kalau Nggak. lupa beneran? kalau lupa beneran tidak dosa. Bahkan kalau lupa beneran, misalnya sekarang Naziha lupa beneran dia buka. Kamu lihat, jangan kasih ingat dia, biar dia makan terus. Wah. Iya. Ya itu Nabi bilang itu rezeki dari Tuhan, biarin aja. Ya kan? Nah, tapi kalau tahu dia pura-pura, itu harus ditegur. Harus di stop. Di stop. Jangan Ayo. makan. Kenapa? Karena aku juga jadi kepingin, bener kan? Tapi tadi kata Jidu, kalau orangnya benar-benar lupa, biarin aja. Biarin aja. itu. Tunggu sampai kenyang, Naziha jangan ingetin Nuha berarti kalau dia udah minum. Bilang ke mami aku aja. Bilang ke mami aku katanya boleh kalau gitu. Mami-mami, papi-papi, kalau anaknya benar-benar lupa, biarin gitu ya. Nah, oke. Sekarang kita mau ngobrol-ngobrol, mau jawab pertanyaannya anak-anak yang selama ini mungkin udah pernah diomongin sama teman-teman yang lain atau udah pernah ditanya ke guru agama di sekolah, tapi jawabannya tuh belum benar-benar mantep gitu, belum benar-benar difahami. Pasti ayah dan ibu di rumah juga sering ya berhadapan dengan pertanyaan anak-anak yang kadang-kadang susah atau bingung cara ngejawabnya gimana. Oke, sekarang gantian. Giliran Naziha, Nuha, dan Naira yang tanya ke Jidu. Apa, ada nggak? Tadi kita nggak pakai latihan loh, tapi kayaknya anak-anak udah ada burning questions nih, pertanyaan yang kepingin ditanyain. Gimana caranya kita semangat buat lakuin kewajiban kita seperti kayak sholat dan lain-lainnya walaupun lagi males banget. Menurut Jidu gimana? Bagaimana cara? Coba, Nah, Jidu, gitu. aku kumpulin dulu deh ininya biar nggak ganggu konsentrasi. Oke, ayo, thank you. Yuk, gimana Jidu? Ya kita lihat dulu kewajiban ya. Sesuatu yang wajib itu ada tidak sanksinya kalau tidak dilaksanakan. Sholat itu wajib. Saya harus laksanakan. Kalau tidak, saya kena hukuman. Ya toh? Nah, jadi semua kewajiban begitu. Hormat pada orang tua, wajib atau tidak? Wajib. Wajib. Kalau tidak, Tuhan marah. Orang tua bisa marah. Jadi ingat, setiap kewajiban Ada itu konsekuensinya. ada konsekuensinya. Yang bisa memberatkan sehingga kita melaksanakan kewajiban itu. Apalagi kalau kita laksanakan kewajiban itu menguntungkan kita. Saya beri contoh, Abi beri contoh. Misalnya begini, ada PR harus dilaksanakan. Belajar tuh kewajiban juga loh, Ya kan? Kewajiban kan? PR. Sebelum dilaksanakan berpikir enggak, aduh gimana nih. Iya. Ya, bisa risau, bisa terganggu. Aduh ini belum Kepikiran. selesai PR-nya segala kan?
karena kewajiban. Kalau sudah selesai bagaimana hatinya? Rasanya tenang. Udah nggak ada beban. Tenang, itu kalau melaksanakan kewajiban hati terus tenang, bisa bebas. Kalau tidak mungkin pergi main masih ingat lagi, waduh, PR Kepikiran saya ya, belum, Kak. iya, kepikiran. Jadi semakin cepat dilaksanakan kewajiban, semakin bebas kita untuk melakukan hal-hal yang lain yang positif, ya kan? Aku tambahin ya, yang bikin gak males juga tuh Kak, kalau kita udah terbiasa. Jadi kalau kita misalnya udah punya jadwal, kapan belajar, kapan sholat, terus kita lakuin terus-menerus gitu ya, udah dicoba, dipraktekin 1 hari, 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu, itu biasanya udah jadi kebiasaan, terus habis itu malesnya berkurang kok. Jadi kalau males tuh biasanya pas awal-awal, pas mau bikin kebiasaannya. Tapi kalau udah terbiasa, udah jadi rutin, itu malesnya berkurang. Benar. Ada nggak contohnya yang kamu awalnya males banget misalnya ngapain gitu, terus sekarang udah nggak terlalu males? Iya, biasanya yang kayak kata Jidu itu ngerjain tugas, tapi kalau belum selesai aku mikirin terus tugasnya, jadi kayak nggak bisa main yang seru gitu loh. Oke, jadi malah jadi kepingin cepet-cepet nyelesain ya. Iya. Sholat juga harusnya gitu tuh Kak. Kalau belum sholat, aduh gelisah terus kayaknya nggak enak gitu. Jadi kalau udah sholat, ya lega, udah bisa konsen main, udah bisa konsen belajar, udah bisa konsen ngobrol sama temen gitu kan? Iya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan lain? Ada. Ada. Nuh, apa? Gimana caranya kita lebih sayang dan suka sama Nabi Muhammad daripada kita ngefans sama artis-artis seperti Taylor Swift dan Hyper. Kalian itu paling ngefans sekarang sama siapa? Sama Taylor Swift, aku tahu, ya kan? Terus satu lagi sama Enhypen. Enhypen. Ada Taylor Swift sama Enhypen. Jidu tahu nggak ini Tak kenal, penyanyi? belum kenal. Jidu belum kenal, nanti diceritain ya. Nah tapi Jidu salah satu yang paling susah itu sekarang tuh orang tua tuh ngelihat anak-anak tuh ngefans banget sama artis, sama K-pop idol, tapi mungkin cintanya sama Rasulullah, cintanya sama tokoh-tokoh agama itu tuh nggak sedalam itu gitu. Nah ini ada cara khusus nggak ya Bi untuk membuat anak-anak ini tuh bisa kenal, bisa tahu kehebatan-kehebatan dari memang ya idola-idola yang lebih penting gitu dibandingkan dengan yang lain. Itu kan begini, kalau kita tidak kenal orang, kita tidak bisa cinta dia. Ya, misalnya Jidu bertanya, kamu cinta sama Abu Nawas? Tidak kenal. Nah, tapi suka dengar cerita dari Jidu tentang Abu Nawas. Iya. Suka, walaupun tidak kenal ya. Iya. Nah, walaupun tidak lihat langsung. Jadi kalau kamu tidak kenal seseorang, kamu tidak akan mencintai dia. Ya. Kalau perkenalan kamu sedikit, cintanya sedikit. Kalau makin kenal dia orang baik, makin banyak. Nah, sekarang kita bandingkan. Siapa tadi? Enhypen siapa aja anggotanya? Enhypen. Ya toh? Oh, dari Nuha, ada Naziha Kak, aku tuh nanti balik lagi. Oh. Kenapa? Siapa anggotanya Enhypen siapa aja? Ada Jake, Jangan. J, Hizang, Nikki. Snow, Sanghon. Udah Oh, belum itu? banyak Udah, banget. udah. Oke, bagus. Dari mana kamu tahu itu? Dari lagunya. Lagu-lagunya Jidu. Lagu-lagunya. Sekarang kita harus banyak belajar, banyak tahu tentang Nabi Muhammad. Ya toh? Harus tahu dia bagaimana dia waktu kecil, bagaimana dia dengan ibunya, bagaimana dia waktu sudah jadi nabi. Semuanya itu indah, semuanya itu baik. Gitu. Bagaimana kalau dia bicara tidak pernah teriak-teriak. Bagaimana kalau dia lihat orang selalu senyum. Jadi kita jadi senang. Ya toh? Makin Kamu kenal. hanya dengar lagunya aja udah senang. Belum tentu kalau lihat orangnya senang. Belum tentu kalau kenal dia senang. Hanya dengar lagunya saja kan? Hah? Pernah ketemu? Enggak. Pernah jabat tangan?
Selama Sama Nggak Hypen atau sama Taylor Swift belum pernah ya? cerita orang dengar suaranya, padahal mungkin suara Jido lebih jelek dari dia. Iya, kalau Nabi Muhammad, sahabat-sahabat Nabi itu udah jelas harus apa ya? Kita udah lihat perjuangannya, kita udah lihat sifat-sifat baiknya. Jadi mestinya kamu bisa sama cintanya sama ngefansnya, ya. Tapi tadi kata Jido, kenali, belajar, baca, cari tahu. Oke, Naira? Bagaimana caranya biar kita nggak marah-marah atau nangis-nangis saat kita lagi sebel sama mami, abi, dan adikku. Emang siapa sih Kak yang suka marah-marah, nangis-nangis kalau lagi sebel? Nawah. Nawah. Bukan Naira ya? Nawah nggak ikut syuting tapi disebut. Gimana Jido supaya bisa ngendaliin emosi ya Nay? Iya. Supaya kalau ini nggak marah-marah. Tadi sama- Jido sebenarnya udah bilang bahwa marah itu dari setan. Jadi kita ya, begitu marah ingat, oh ini ada setan nih. Tadi Jido bilang pindah tempat. Mm-mm. Toh setannya enggak ikut jadinya pergi apa namanya? Pergi Wudu. cuci muka, pergi ini. Iya kan? Jadi apalagi sama mami enggak boleh dong marah-marah. Iya nggak boleh loh. Iya. Aku nggak pernah dimarahin sama Jido. Cuma aku pernah dimarahin sekali seumur hidupku. Aku udah pernah cerita belum? Ini waktu aku marah sama Umi, terus aku bilang apa ya? Aku lupa aku bilang apa. Tapi pokoknya aku keras banget ngomongnya. Terus Jido marah sama aku. Aku inget tuh aku kelas 2 SMP kali ya. Jido nggak inget ya? Enggak ingat. Di atas di rumah ini di atas aku masih ingat banget. Tapi jadi nggak pernah dimarahin kecuali sekali aku dimarahin karena aku ngamuk sama Umi. Tapi aku jadi tahu betapa pentingnya untuk kita tuh betul-betul hormat, nggak kasar, nggak ngucapin kata-kata yang nggak pantas ke orang tua. Jadi kalau yang lain kamu masih latihan, kadang-kadang salah gitu-gitu nggak apa-apa. Tapi kalau yang namanya hormat sama abi, hormat sama mami, itu tuh penting banget dari kecil kita biasain ya. Susah nggak Kak? Iya. Kamu tahu enggak? Jido cerita ya. Kalau Jido marah sama anaknya, sama orang lain, sebenarnya Jido lebih sakit. Lebih sakit. Ini dimarahi, kesian dimarahi. Tapi bagaimana enggak dimarahi? Supaya dia jadi baik harus dimarahi. Hah? Memang tidak mukul, pernah dipukul? Enggak pernah. Tapi dimarahin. Nggak dipukul, nggak dicubit. Dimarahin tuh maksudnya dikasih Supaya tahu. baik, kasih tahu. Tapi dengan cara yang lebih keras. Dengan cara yang lebih mungkin dengan cara yang lebih tegas supaya lebih didengerin gitu ya. Tapi nggak enak kan Kak? Dimarahin kan nggak enak ya? Tapi Dimarahin. Nggak kalau udah itu dimarahin. kayak ngerasanya. Ya kalau lebih enak dimarahin itu lebih sama tahu. maminya pergi sama Jido. Oke. Cerita. Jadi ada lagi nggak Kak? Apa udah? Tunggu. Jido ada nasihat nggak Jido sama Mami El? Mungkin ada nasihat buat kita buat nanti di masa depan. Berat banget. Susah banget. Apa dong? Iya, kalau Jido mau nasihat ada dua saja, tidak ini. Yang pertama jangan tinggalkan sholat. Sholat itu kita berhubungan dengan Tuhan, kita minta bantuan Tuhan. Sholat itu doa. Jadi jangan tinggalkan paling tidak 5 waktu. Itu dipelihara. Yang kedua, banyak belajar, banyak membaca. 2 saja. Nah, setelah itu selesai, boleh main ini. Tapi teman-teman yang baik-baik. Itu dari kecil itu nanti sampai tua. Sholat tidak ditinggalin, belajar terus, membaca terus. Nah, itu. Bagaimana? Nuha ada pertanyaan? Sudah cukup. Oke. Makasih banyak ya Naziha, Nuha, Naira. Aku lanjutin ngobrol sama Jido ya. Oke, thank you sayang. Thank you. Seneng ya Bi tadi sama cucu-cucu. Bagus. Abi cucu-cucunya
sejauh ini lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Anaknya Abi juga lebih banyak anak perempuan daripada anak laki-laki. Ada banyak yang suka tanya, ada bedanya nggak sih membesarkan anak perempuan dan anak laki-laki? Atau apakah Abi membeda-bedakan cara pengasuhannya? Kalau cara pengasuhannya pada prinsipnya sama. Sama, tidak ada bedanya lelaki dan perempuan. Kemampuannya pun tidak bisa kita bedakan. Kalau ada perbedaan mungkin bawaan masing-masing berbeda, dan itu kita harus sesuaikan bagaimana supaya menyalurkan bawaan itu dan mengarahkannya ke arah yang lebih positif. Itu aja. Jadi sensitif bahwa ada perbedaan gender gitu ya. Ella agak lebih cengeng sedikit mungkin. Tapi di antara perempuan pun anaknya Abi beda-beda ya. Sama perempuan beda. Laki-laki juga beda. Tapi dari sudut yang Ella juga rasain itu sih teman-teman. Kalau dari sudut cita-cita, kepingin jadi apa, mau belajar apa dan sebagainya, itu sama sekali nggak ada bedanya antara anak laki dan anak perempuan. Prinsipnya bahwa orang tua jangan ingin menjadikan anaknya seperti dia. Jadikanlah dia seperti apa yang dikehendakinya, yang disukainya, tapi arahkan agar supaya itu dalam bentuk positif. Agak susah sih tapi sekarang, buat orang tua sekarang tuh, kadang-kadang, nih Ella ngerasa ya perbedaan generasi Ella sebagai orang tua dengan generasi Abi. Yang generasi sekarang tuh kekhawatirannya tuh tinggi, Bi. Jadi karena kan kompetisi makin luar biasa, terus tantangan, bahaya yang dihadapin anak-anak kita tuh juga kayaknya tuh jauh lebih banyak dibanding waktu kita jadi anak-anak. Nah, nenangin diri, Bi, supaya kita tuh nggak overprotective, nggak juga over worry, menjalankan peran ini dengan tanggung jawab, tapi juga nggak super terbebani. Dan ini tuh gimana ya, Bi? Kalau pengalaman Mama tuh kita banyak memohon bantuan Tuhan. Ya toh, memang tantangannya sekarang jauh lebih besar dari tantangan masa Abi, apalagi masa kakek dulu ya kan. Sekarang tantangan luar biasa. Tetapi dalam saat yang sama kesempatan untuk meraih kemajuan jauh lebih banyak sekarang ini dibanding masa lalu. Godaan juga lebih banyak. Jadi ya kita berusaha melakukan preventif sikap-sikap itu, tetapi mohon bantuan Tuhan. Doanya apa, Bi? Boleh gak? Doanya itu ada itu yang kita selalu baca, Allah, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya. Ya Allah, diberi aku kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu dan mensyukuri nikmat yang Engkau telah anugerahkan kepada kedua orang tuaku, dan jadikanlah kebajikan itu mengalir kepada anak cucuku. Itu gitu doang. Dan itu Aslih li fi dzurriyyati. Iya. Dan itu yang Ella juga selalu percaya sih. Bayangkan kalau itu doa yang dibaca dari kakek-kakek kita dulu gitu ya, nenek-nenek kita, terus kemudian diteruskan oleh ayah dan ibu, kita jadi orang tua, kita baca doa itu buat anak-anak kita dan seterusnya. Itu jadi rantai yang insya Allah ngejaga ya, terlepas dari semua tantangan. Satu hal kita harus tahu bahwa teks doa itu tidak terlalu menentukan. Betul. Tapi permintaan yang tulus dari hati itulah yang menentukan. Tuhan paham apa yang kita maksud. Tuhan tahu. Jadi nggak perlu hafal doa banyak-banyak, nggak perlu bahasa Arab juga ya, Bi ya. Tapi apa yang kita mintakan, yang kita mohonkan dengan penuh ketulusan dan terus-menerus, itu insya Allah dikabulkan oleh Allah. Nah, Bi, kalau misalnya ditanya prinsip-prinsip Abi sama Mama waktu membesarkan kita, anak-anaknya tadi misalnya, berdoa yang banyak dan sebagainya, itu sesuatu yang memang direncanakan sejak awal, disepakatin atau sambil jalan atau gimana sih, Pi? Iya, ada yang kita sepakati, ada yang sambil jalan. Misalnya perhatian kepada anak-anak itu harus dari kedua belah pihak. Yang kedua, kita sepakat juga bahwa kalau ada salah seorang yang marah, jangan dua-duanya ikut marah, biar ada tempat anak untuk kembali. Itu misalnya hal-hal demikian. Dan yang tentu yang ketiga, prinsip dasar teguran itu adalah yang melanggar agama belum tentu kalau perbedaan budaya kita jadikan dasar untuk marah.
Karena bisa jadi budaya orang tua dipengaruhi oleh budaya masanya, budaya anak. Nah, jadi kita harus berhati-hati dalam soal ini. Jadi Termasuk kita misalnya dalam pakaian, dalam pergaulan, ya kan? Dulu waktu ada tantangan generasi, ada gayanya ada generasi yang gayanya beda-beda. masing-masing, ya. Nah, apa Ya. contohnya dulu? Apa jangan cerita Ya. jelek-jeleknya Hafiz? Enggak, bukan. Misalnya dulu generasi Abi itu budaya tidak budaya di Sulawesi Selatan atau di Indonesia tidak membolehkan seorang anak perempuan bergaul, duduk dengan rapat dengan anak lelaki, iya kan? Itu enggak boleh itu. Tapi sekarang situasinya sudah berbeda. Ya, kerja bareng-bareng, Iya, sekolah bareng-bareng dan iya. sebagainya. Jadi, Sehingga dengan demikian sebenarnya menanamkan nilai-nilai agama itu sangat perlu di era di mana keterbukaan begitu luas. itu menanamkan nilai agama perlu, itu Ella rasa banyak orang tua yang sepakat, tapi banyak juga orang tua yang nggak pede, Bi. Jadi iya sih, anakku harus punya pemahaman Islam yang kuat, tapi aku sendiri tuh Islamnya tuh cetek banget gitu. Nah, jadi ragu-ragu, atau yang kayak kepingin anaknya rajin sholat gitu, tapi dianya sendiri juga masih bolong-bolong. Jadinya kayak nyerahin aja ke guru agama, ke ustadz, ke sekolah agama dan sebagainya. Itu gimana? Nggak bisa. Diserahin kepada guru agama. Anak itu banyak terpengaruh dengan ayah dan ibunya, bukan dengan gurunya. Anak itu banyak terpengaruh dengan keadaan di rumah, bukan di luar rumah. Nah, kecuali kalau sudah di rumah dia sudah tidak percaya di rumah, selalu cekcok, ya dia lari keluar. Di situ dia mencari sosok yang bisa memahami dia. Dan itu yang belum tentu yang nilainya Dan sesuai, belum tentu sesuai, sejalan ya, dengan tujuan ya, orang ya. tua. Jadi jangan underestimate pentingnya keterlibatan orang tua, pentingnya teladan orang tua. Kalau nggak bisa belajar bareng gitu kan. Belajar Betul. bareng, iya. Dan itu yang seringkali juga buat kita sebagai orang tua berarti ya siap untuk mulai dari awal lagi gitu ya, mempraktekkan nilai-nilai yang mungkin sebelumnya kita nggak praktekkan konsisten, tapi Ella juga selalu yakin sih jadi orang tua tuh juga jadi manusia yang lebih baik karena kita pengen jadi teladan yang lebih baik buat anak-anak kita, insya Allah. Terakhir, Bi, tadi Ella sempat bilang di awal, kenapa anak perempuannya dan cucunya semuanya diawali dengan huruf nun? Ini soalnya kalau nggak dijawab nanti ditagih sama pemirsa pertanyaan ini. Iya. Kalau di Quran itu ada surah yang dimulai dengan huruf nun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Surah itu Tuhan bersumpah di surah itu menyatakan bahwa wahai Muhammad, engkau berada dalam akhlak yang amat luhur. Nah, sekarang nun kenapa? Yang pertama, kosakata bahasa Arab yang dimulai dengan nun itu umumnya sangat positif. Ya toh, nur, nar api itu penemuan api itu luar biasa kan. Terus najah keselamatan, najah sukses, banyak sekali, ya toh. Sehingga ada kesan bahwa huruf nun itu huruf yang mengandung banyak nilai positif. Selanjutnya, nun itu paling mudah diucapkan. Nun. Sekedar meletakkan lidah ke ini sudah nun. Nah, kemudian dengungnya mempunyai makna. Ya. Beda ya? Beda. Nah, jadi banyak makna-makna positif di nun, dan itu sebabnya agaknya sehingga Tuhan bersumpah dengan nun. Nah, nun bisa menjadi huruf, bisa menjadi nama dari sesuatu. Ya. Nun huruf N. Nah, bisa menjadi makna, bisa berarti tinta. Ya. Nah, dan ini dikaitkan dengan kalam. Ya toh. Nun bisa berarti ikan. Jadi banyak makna yang dikandung oleh nun. Nah, kita harapkan dengan memulai dengan nun, makna-makna positif itu terbina, terangkum dalam
kepribadian setiap anak. Amin. Oke. Mudah-mudahan sedikit-sedikit terbukti gitu ya di anak-anaknya sekarang. Tapi itu juga ngingetin betapa pentingnya memilih nama-nama yang baik Iya. untuk anak-anak kita. Iya. Karena nama itu doa, dan balik lagi tadi betapa pentingnya peran doa di fungsi pengasuhan kita sebagai orang tua. Nah, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini teman-teman kita bisa mempraktekkan tadi doanya juga jadi lebih konsisten, keteladanannya juga dilakukan dan dicontohkan terus-menerus, sama tadi sebetulnya diskusinya, pertanyaannya yang terbuka dengan anak-anak, dengan cucu-cucu, itu juga semakin dibiasakan di keluarga, mumpung momentumnya adalah momentum untuk belajar sama-sama mengasah keimanan dan keislaman kita di bulan suci ini. Saya beruntung bisa tanya kapan aja sama Abi, tapi saya Saya yakin juga bertanya banyak sama dia, banyak pertanyaan saya pada dia. nanti Ya toh? sesi episode berikutnya gantian Abi yang tanya-tanya, tapi dialog, tanya jawab, diskusi itu saya yakin bukan cuma menambah ilmu, tapi insya Allah menambah kehangatan di keluarga, menambah sikap saling menghormati dan saling peduli antara kita. Kita biasakan sama-sama ya, menjelang buka, saat sahur, dan di sepanjang hari-hari di bulan puasa ini. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan Merdeka. Sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga bermanfaat teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.